pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan oleh orang tua jangkau. Dan yang terakhir, bagaimana cara mengajarkan pendidikan seks usia dini untuk menghindari pelecehan pada anak? Untuk Bapak Ibu yang bertanya persoalan ini, saya tidak tahu apakah kemarin Bapak Ibu menonton televisi, kalau tidak salah itu di TV One, yang menceritakan kekerasan seks yang terjadi pada anak-anak. Memang terakhir-terakhir ini, sebulan terakhir ini khususnya, pelecehan seks pada anak, kejadian pelecehan seks pada anak yang menjadi berita sangat memprihatinkan. Contoh yang terakhir, di mana ada anak usia 11 tahun dan 5 tahun yang maaf saya sampaikan, diperkosa oleh kakeknya, pamannya, tetangganya, kakaknya, dan seterusnya. Anak 11 sama 5 tahun. Anak 11 tahun berani speak up. Dia sudah diperkosa. Anak 5 tahun tidak, betul-betul hancur. Tidak bisa bercerita lagi. Tapi mereka tidak tahu berapa kali mereka diperkosa. Dan ini kasusnya sedang berjalan. Sekarang ini kita melihat predator-predator di lingkungan kita. Predator seks di lingkungan kita. Yang oleh payung hukum disebut kekerasan. Kalau saya bukan kekerasan lagi, kejahatan. Sebagai orang tua, saya sangat prihatin dengan kondisi ini. Banyak anak-anak yang menjadi korban dari orang yang tidak bertanggung jawab. Apalagi pelecehan atau kejahatan seksual pada anak tidak hanya secara fisik. Ingat, tidak secara fisik. Bisa juga secara mental. Bisa juga melalui media sosial. Ada anak difoto dalam kondisi telanjang, kemudian disebarluaskan dalam media sosial. Untuk kepuasan predator anak di luar. Nah, sekarang, bagaimana cara mengajarkan pendidikan untuk mengatasi hal itu? Untuk menghindarkan pelecehan pada anak. Pertama yang perlu Bapak Ibu pegang adalah Bapak Ibu dan pihak sekolah punya tanggung jawab, terutama orang tua punya tanggung jawab untuk selalu mengawasi semua aktivitas dari anak. Perlu mengontrol, perlu memeriksa, perlu menyeleksi lingkungannya. Pertama, peran orang tua dulu. Saya dengan anak saya sampai hari ini, ketika usia mereka 22 tahun, ketika usia mereka sudah 17 tahun, tetap harus saya awasi, tetap harus saya kontrol apa yang boleh mereka lakukan, apa yang tidak boleh mereka lakukan. Jadi kuncinya ada di tangan Bapak Ibu. Pak, Bu, saya tidak ada waktu, saya sibuk. Ya, mungkin bisa memanfaatkan CCTV di beberapa area rumah kita untuk melihat aktivitas anak kita. Tapi di tempat-tempat yang memang kita bisa lihat ya, nggak mungkin CCTV ditaruh kamar mandi ya nggak benar juga. Mungkin di ruang main, di ruang tengah, di ruang makan, itu yang kita lakukan. Jadi Bapak Ibu pertama harus mengontrol lingkungan anak. Predator ini asalnya dari mana? Apakah memang predator ini lahir begitu saja? Enggak. Predator ini bukan begitu saja. Karena perbuatan ini adalah dorongan jahat yang timbul karena ada kesempatan. Karena ada sebuah rangsangan. Karena ada sebuah situasi. Jadi hal-hal tersebut bukan karena pelaku memang ingin melakukan. Bisa juga karena pelaku tidak ingin melakukan, tapi karena situasi dia melakukan. Jadi bukan kita tidak percaya sama semua orang, kita percaya dan harus kita kontrol. Tapi memang ada predator yang dasarnya adalah predator. Predator yang mencari-cari kesempatan untuk mendapat kepuasan dari anak-anak. Hati-hati, oh enggak apa-apa, anak saya laki-laki, bukan perempuan. Jadi saya nggak usah takut dong Pak Karyadi. Yang jadi korban bukan hanya anak perempuan. Kalau kita ingat beberapa tahun yang lalu, di sebuah sekolah di Jakarta, saya tidak usah sebutkan nama sekolahnya,
Tapi waktu itu masuk berbagai media, beberapa anak laki-laki itu mengalami pelecehan. Nah, sekarang yang saya ingin cerita bagaimana cara mengajarkan pendidikan seks usia dini. Jadi untuk Bapak Ibu yang punya anak usia dini, pertama tentu nilai-nilai yang harus kita berikan kepada anak. Bahwa anak kalau keluar dari kamar mandi, ini banyak nih anak-anak kalau keluar dari kamar mandi, usahakan anak tidak dalam kondisi telanjang. Orang tua kadang-kadang, tidak apa-apa, anaknya lari, tapi tidak berpakaian. Namanya anak-anak kan tidak apa-apa kan. Maka anak perlu diberitahu, kalau keluar dari kamar mandi, dia harus sudah berpakaian. Kemudian anak-anak kalau duduk harus menjaga auratnya. Kadang-kadang anak duduk mengangkat kaki, mengangkat badannya, auratnya kelihatan. Ada apa-apa aurat kelihatan itu dasar, ya betul, dasar si pelaku. Tapi bukan berarti karena dasar pelaku, maka korban memberi dia kesempatan. Menutup aurat ini ya bukan dasarnya agama. Tutup aurat kan dengan pakaian, dengan celana biasa itu tutup aurat. Kemudian kita mengajarkan anak bahwa tubuhnya tidak boleh disentuh oleh orang lain, oleh orang asing. Anak tidak boleh dicium oleh orang asing atau oleh orang lain. Anak harus bisa membedakan. Ini kalau orang tua boleh megang sebatas ini. Kemudian anak diberanikan untuk bercerita kepada orang tua. Kadang-kadang anak takut bercerita karena perilaku itu membuat dia jengah, membuat dia tidak nyaman. Dan harus bercerita kepada orang tuanya. Tentu anak kadang-kadang diam, tidak mau bercerita. Jadi kalau saya kepada anak-anak saya, dua-duanya putri, saya ingatkan mereka, batas tubuh mereka yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh oleh orang lain. Sampai mereka dewasa, hal itu saya terapkan. Jadi ada batas-batas edukasi seks yang saya sampaikan. Jadi anak perlu disadarkan tentang identifikasi seks yang mereka miliki. Dan pelecehan itu tidak dilakukan pada jenis kelamin yang berbeda. Yang sama pun bisa melakukan pelecehan. Jadi tetap anak harus tahu, mau perempuan atau laki-laki, tidak boleh menyentuh mereka secara berlebihan. Dan mereka dikasih tahu bahwa kalau ada yang melakukan, mereka berusaha menghindar dan harus melaporkan hal itu kepada guru maupun orang tua. Kalau di Jampau sendiri, setahu saya, beberapa area dipasang khusus CCTV. Bukan mencurigai, bukan. Untuk memantau saja semua proses belajar yang ada. Jadi sekali lagi, sebagai orang tua kita terus memantau, sebagai orang tua kita terus mendengar keluhan anak. Apabila hal ini terjadi, saya harapkan tidak terjadi pada anak kita, tidak terjadi pada anak yang lain. Pelecehan ini bukan hanya menimbulkan luka fisik pada anak-anak, tapi membawa luka mental sampai mereka dewasa nanti. Semoga jawaban saya semua memuaskan, bisa dipahami, dan bisa dilakukan perbaikan-perbaikan yang bisa Bapak Ibu lakukan dalam kehidupan pengasuhan anak di rumah.